Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa dipertemukan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang 50 tanda dari tanda-tanda kiamat. Tentu karena pembahasannya banyak poin, tidak semua tanda-tanda yang dijelaskan Nabi SAW kita jabarkan. Jadi kita akan jabarkan secara singkat saja tentang 50 tanda dari tanda-tanda kiamat ini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi SAW ada seorang Arab Badui mendatangi Nabi SAW, di mana Arab Badui ini mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Rasul, kira-kira kapan terjadi kiamat? Sontak pertanyaan ini membuat kaget Nabi SAW sehingga Rasul tidak mau menjawab. Kemudian Arab Badui ini bertanya kembali sampai 3 kali. Baru Nabi SAW mengatakan, "Manis sa'il?" Siapa tadi yang bertanya? Maka kata Arab Badui, "Saya wahai Rasul." Maka Nabi SAW mengatakan kepada Arab Badui ini, "Wa ma a'dadta laha?" Engkau bertanya soal kiamat itu, apa yang kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Apakah engkau bertanya soal kiamat ini untuk melihat kehancuran yang nyata? Ketika bintang-bintang dijatuhkan, air laut diluapkan, bumi digempakan, langit digulung dan ada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala, ataukah bertanya soal kiamat itu maksudnya apa? Makanya Nabi SAW mengatakan, "Wa ma a'dadta laha?" Kau bertanya dari tadi soal kiamat, kapan kiamat, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi kiamat itu? Maka sahabat ini atau Badui ini mengatakan, "La syai'a ya Rasulullah." Tidak ada yang aku siapkan wahai Rasul. "Walakinni uhibbullaha war Rasul." Tapi aku sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Idzan anta ma'aman ahbabta." Kalau begitu engkau akan bersama orang yang kau cintai. Dari pertanyaan Arab Badui kepada Nabi SAW ini bisa kita petik faedah bahwa hampir seluruh para nabi dan rasul itu disibukkan oleh umatnya dengan pertanyaan kapan kiamat. Jadi sejak zaman dulu, zaman Nuh alaihi salam, Nuh ditanya oleh kaumnya kapan kiamat. Ibrahim disibukkan dengan kaumnya dengan pertanyaan kapan kiamat. Nabi Allah Saleh disibukkan dengan kaumnya dengan pertanyaan kapan kiamat. Nabi Shu'aib, Nabi Hud, Nabi Sulaiman dan seluruh para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, disibukkan dengan pertanyaan kapan kiamat. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang panjang dari hadis Jibril alaihi salam yang dikenal sebagai induk hadis dan tercantum dalam kitab Arba'in Nawawi, Jibril yang menjelma orang biasa yang datang menemui Nabi SAW dengan pakaian yang putih, rambut yang hitam, ketika bertanya kepada Rasul SAW soal Islam, Rasul menjawab. Ketika bertanya kepada Rasul soal iman, Rasul menjawab.
Ketika bertanya kepada Rasul soal ihsan, Rasul menjawab. Tapi ketika bertanya kepada Rasul tentang kapan kiamat, Rasul tidak menjawab. Kenapa Rasul tidak menjawab? Karena Rasul tidak punya pengetahuan soal kapan kiamat. Makanya Nabi SAW membalik soalan itu dengan mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih paham dibandingkan orang yang bertanya. Maknanya aku dan engkau wahai Jibril tidak tahu kapan kiamat. Kita harus yakin kiamat. Berfirman di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Toha, Allah mengatakan dalam surah 15-nya, inna sa'ata, itu pasti akan datang dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Allah juga mengatakan dalam surah Ghafir ayat 59-nya, inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang dan tidak ada keraguan tentangnya. Bagi kita kaum muslimin bahwa kiamat itu pasti datang. Dan kiamat itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan kiamatus sughra, kiamat kecil. Inilah yang Nabi SAW katakan, idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuhu. Kalau salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka telah tegak kiamat kepadanya. Dan kiamat kecil ini hadapan kita, bahkan kita mengurus jenazah orang yang mati. Itu yang jelas-jelas pastinya kematian, kan? Tapi kiamat besar yang merupakan kehancuran alam semesta itu belum pasti. Maksudnya kapan terjadinya? Pastinya pasti. Tapi kapan terjadinya ini sulit diprediksi. Tapi dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengirimkan kiamat besar, berikan tanda-tandanya. Inilah yang kita akan bahas tentang tanda-tanda kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada dua tanda yang disebutkan para ulama. Pertama, tanda-tanda tentu akan berbeda antara dua tanda ini. Kalau tanda-tanda kiamat kecil ini terkadang muncul lama lagi kemudian tenggelam, nanti muncul lagi lama lagi kemudian tenggelam, dan begitu seterusnya. Tapi kalau tanda-tanda kiamat besar ini sekali muncul tidak mungkin bisa dihalangi. Muncul satu, hilang, datang yang lainnya. Hilang satu, muncul, datang yang lainnya, sampai kiamat dibangkitkan. Baik, kita akan membahas tentang tanda-tanda alamat kecil dulu. Para ulama membagi tanda-tanda kiamat kecil itu ada tiga. Yang pertama, zahara wanqadha, sudah muncul dan berlalu dan tidak mungkin terulang. Jadi ada tanda-tanda kiamat kecil sudah muncul dan berlalu sesuai yang dihabarkan Rasul, tapi tidak mungkin ada pengulangan. Contohnya umpamanya diutusnya Nabi SAW, wafatnya Nabi SAW, wafatnya para sahabat Nabi SAW. Ini tanda-tanda kiamat kecil. Apakah akan terulang diutusnya Rasul? Tidak, mustahil, karena Nabi kita adalah Nabi akhiruz zaman. Artinya umatnya juga umat akhir zaman. Dan tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Muncul dan telah pergi kemunculannya, dan tidak akan terulang. Kemudian yang kedua, kemunculannya akan terus muncul. Sejak zaman kemunculannya sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Jadi ada tanda-tanda kiamat itu akan muncul terus setiap zamannya. Contohnya umpamanya banyaknya gempa.
kemudian juga amanah yang dicabut, kemudian juga diangkatnya ilmu dan menyebarnya kejahilan. Ini akan terus ada. Tapi di sana ada tanda-tanda kiamat kecil yang belum muncul, dan itu terbagi menjadi dua. Kemunculannya sebelum datang tanda-tanda kiamat besar, atau terjadi di sela-sela ketika terjadi tanda-tanda kiamat besar. Jadi tanda-tanda kiamat kecil yang belum muncul itu bisa saja terjadi sebelum datangnya tanda-tanda kiamat besar, atau di sela-sela tanda-tanda kiamat besar muncul, tanda-tanda kiamat kecil ada di situ. Contohnya umpamanya, sebelum tanda-tanda kiamat besar muncul, menghijaunya tanah Jazirah Arab belum terjadi. Kemudian juga mengeringnya sungai Efrat belum terjadi, tapi pasti terjadi dan akan terjadi. Kemudian yang kedua, tanda-tanda kiamat kecil di sela-sela tanda-tanda kiamat besar, seperti terangkatnya Al-Quran di dada-dada kaum muslimin, belum terjadi dan terjadinya itu di sela-sela tanda-tanda kiamat besar. Atau Ka'bah yang dihancurkan sehingga diambil pembendaharaannya oleh seorang laki-laki yang bernama Dzu Suwaiqatain, yang berasal dari negeri Habasyah. Itu terjadi di tengah-tengah munculnya tanda-tanda kiamat besar. Tapi yang jelas bahwa saya akan urut, walaupun urutan itu tentu bukan dari Nabi SAW, urutnya seperti itu 51, 2, 3 tidak. Tetapi maksudnya saya sudah kumpulkan sekitar 50 tanda alamat kiamat kecil yang kita akan bahas di malam hari ini. Pertama, secara singkat saja, bi'tsatun Nabi, diutusnya Nabi SAW. Kenapa diutusnya Nabi SAW dijadikan tanda daripada tanda-tanda dekatnya kiamat? Tadi saya sudah katakan bahwa karena Nabi kita adalah Nabi yang terakhir, tidak akan ada Nabi setelahnya. Makanya ketika para ulama membahas tentang kenapa putra-putra Rasul meninggal di waktu bayi, kenapa tidak dibiarkan hidup sampai dewasa saja? Karena sebagian para ulama mengatakan hikmah diwafatkannya putra-putra Rasul yang laki-laki di waktu bayi, baik dari Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim, karena kebiasaan seorang nabi kalau punya anak sampai dewasa, maka anak itu akan jadi nabi. Sementara la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Lihat Nabi Daud punya anak Sulaiman jadi nabi, Ibrahim punya anak Ismail jadi nabi, punya anak Ishak jadi nabi, Ishak punya anak Yakub jadi nabi, Yakub punya anak Yusuf jadi nabi, dan begitu seterusnya. Makanya kenapa putra-putra Nabi itu diwafatkan semuanya di waktu kecil yang laki-laki? Sebab kalau dia tumbuh sampai dewasa, maka dikhawatirkan jadi Nabi. Padahal tidak ada Nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Karena lisan Rasul yang mengatakan, artinya umatnya juga, tidak ada umat setelah umat Nabi SAW. Berarti kita berada di akhir zaman. Yang kedua, insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan menjadi dua. Di zaman para sahabat atau di zaman Nabi SAW, orang-orang musyrik ini mendatangi Nabi SAW dan berjanji akan beriman kalau Rasul menampakkan mukjizatnya. Akhirnya Rasul bertanya, apa yang kalian kehendaki? Tiba-tiba di luar dugaan mereka meminta perkara yang aneh, di mana Rasul diminta untuk membelah bulan menjadi dua. Tetapi Rasul tidak menyangkalnya. Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan. Kemudian Rasul disuruh oleh Allah mengisyaratkan dengan jarinya ke bulan. Tiba-tiba betul-betul bulan itu terbelah jadi dua. Yang belahannya tetap di atas, yang potongannya ke bawah persis di atas
Bukit Abi Kubais, dan semua melihatnya. Tetapi karena orang-orang musyrik ini selalu buat perkara, mulailah mereka menyangka bahwa Rasul sedang memainkan sihir. Kalau begitu tunggu mereka melihat bulan terbelah dua dari arah Syam, ataukah cukup kami saja di sini? Kalau cukup kami saja yang melihat, berarti ini sihir yang dimainkan Muhammad. Tapi kalau memang mereka juga melihat, ini benar-benar mukjizat. Setelah kemudian menunggu orang-orang Syam datang, setelah datang mereka bertanya, apakah di hari itu engkau melihat bulan terbelah? Kata para kafilah dagang, mereka mengatakan, ya, kami melihat bulan terbelah. Pertanyaannya, apakah mereka beriman? Tidak. Orang-orang kafir tidak beriman, padahal mereka janji akan beriman, kan? Justru mereka menganggap Rasul itu sahir, tukang sihir. Dari sini Allah turunkan, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dengan terbelahnya bulan menjadi dua. Kemudian yang ketiga, wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Nabi itu menjadi tanda dari dekatnya hari kiamat. Termasuk wafatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga termasuk tanda dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Termasuk tahrir Baitul Maqdis, pembebasan Baitul Maqdis. Dan ini pernah terjadi di zaman siapa? Di zaman Umar. Di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, pasukan kaum muslim berhasil mencengkeram Persia dan menaklukkan Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin. Dan kala itu Baitul Maqdis yang memegang bukan Yahudi, tapi Nasrani. Ya, Rasul berhasil menghancurkan imperium Nasrani yang menguasai Baitul Maqdis, karena ketika itu Baitul Maqdis dikuasai oleh Romawi. Maka kemudian Umar pun berhasil merebutnya. Dan itu sejarah, ya, Umar berhasil merebut Baitul Maqdis tanpa ada peperangan. Jadi mereka mengalah dan menyerah, kemudian akan memberikan kunci Baitul Maqdis dengan syarat yang mengambil kunci itu harus orang yang tercantum dalam Taurat, ciri-cirinya. Banyak para sahabat yang kemudian datang hendak mengambilnya, tapi ditolaknya semuanya karena tidak ada ciri-cirinya. Tapi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an datang dari kota Madinah menuju Palestina, tiba-tiba orang-orang mengatakan ciri-cirinya persis seperti yang dalam kitab kami. Makanya kemudian mereka memberikan kunci itu kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Sejak itu Baitul Maqdis di tangan kaum muslimin. Walaupun belakangan dikuasai lagi orang-orang Nasrani dan direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian Baitul Maqdis tumbang lagi dan sampai hari ini dikuasai orang-orang Yahudi. Tentu karena permainan Inggris dan Amerika saat perang dunia pertama dan dunia kedua. Intinya bahwa ketika terbebaskannya Baitul Maqdis di tangan kaum muslimin, walaupun kemudian terkadang bebas, terkadang dicengkram, terkadang bebas, kemudian dicengkram lagi oleh musuhnya, itu sebagai tanda dari tanda-tanda kiamat. Kemudian juga mutan. Mutan itu kematian mendadak dengan jumlah yang banyak. Itu pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an saat meruntuhkan Persia. Ada satu kota namanya Amwas. Tiba-tiba di kota namanya Amwas itulah terjadi wabah yang disebut dengan taun. Satu kota meninggal dunia, ratusan para sahabat meninggal karena wabah. Bukan sahabat biasa, sahabat mulia-mulia. Mu'adh bin Jabal, satu keluarga mati dengan wabah. Coba bayangkan Mu'adh bin Jabal, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, itu sahabat-sahabat mulia meninggal karena wabah.
Tetapi Nabi SAW pernah mengatakan kalau taun itu menimpa umat terdahulu, maka itu dijadikan azab oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau taun menimpa kaum muslimin, maka itu bagian daripada rahmat. Siapa yang meninggal karena taun dianggap syahid. Sehingga kemarin waktu corona, terjadi corona sehingga banyak yang meninggal dari kaum muslimin. Apakah bisa dikiaskan dengan taun ataukah tidak? Banyak para ulama yang berbicara soal ini. Ada yang mengatakan bahwa corona tidak sama dengan taun, ada yang mengatakan sama dengan taun. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa kalau seandainya ada orang yang beriman, taat kepada Allah, memiliki akidah lurus, kemudian dia meninggal karena terserang taun, kita hanya berdoa mudah-mudahan mati syahid. Karena tidak boleh kita ini menjazam, mengklaim orang itu mati syahid kecuali ada dalilnya, di mana Rasul mentakyin seseorang yang tidak ditakyin, jangan ditakyin, cukup kita katakan mudah-mudahan. Begitu bahasanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi butan ini kematian mendadak dengan jumlah yang besar. Itu terjadi di zaman Umar bin Khattab. Ribuan bahkan puluhan ribu nyawa di kota Amwas. Makanya taunnya disebut taun Amwas. Kemudian juga munculnya berbagai macam fitnah. Maksudnya fitnah ini adalah peperangan dalam Islam. Di antaranya adalah fitnah yang menimpa kaum muslimin di zaman itu. Pertama, terjadinya perang Jamal. Yang kedua, terjadinya perang Siffin. Yang ketiga, munculnya kaum Khawarij. Dan fitnah perkataan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar mengumpulkan para sahabat, kemudian bertanya soal fitnah. Di tengah-tengah para sahabat itu ada Hudzaifah bin Yaman, dan sahabat Hudzaifah bin Yaman itu adalah sirrun Nabi, pemegang rahasia Nabi. Banyak bertanya soal fitnah yang tidak ditanyakan para sahabat. Sehingga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya soal fitnah yang datangnya bagaikan gelombang lautan yang tidak bisa dihentikan, sahabat tidak ada yang tahu tentang hadis itu kecuali Hudzaifah. Kata Hudzaifah bin Yaman, iya, akan terjadi fitnah dan itu tidak akan bisa dihentikan sampai kiamat. Tetapi selama pintunya masih utuh, fitnah itu tidak mungkin terbuka. Umar ketika itu heran, apa yang dimaksud pintu itu wahai Hudzaifah? Kata Hudzaifah, engkaulah pintunya. Artinya selama Umar masih hidup, fitnah itu tidak akan terjadi. Tapi setelah Umar meninggal, maka fitnah itu akan dimulai. Apa maksudnya fitnah akan dimulai? Pembunuhan, perang saudara muslim melawan muslim yang lainnya. Jadi peperangan antara Islam dengan Islam itu akan terjadi setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar meninggal mati syahid, dibunuh oleh seorang Majusi. Lah sejak kekuasaan runtuh, turun ke Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan Utsman sudah di usia 73 tahun lebih, artinya sudah tua. Disinilah mulai terjadi fitnah yang dikatakan Hudzaifah bin Yaman, di mana ada kelompok Sabaiyah yang dipimpin oleh Abdullah ibn Saba, seorang tokoh Yahudi Yaman Khimyar, pura-pura masuk Islam. Kemudian menguasai dan mengkritik kerajaan Utsman ibn Affan dengan menyebar fitnah-fitnah yang tidak berdasar. Subhanallah, memang Allah sudah takdirkan fitnah menyebar di Kufah, menyebar di Basrah, dan di daerah-daerah selain Madinah dan Mekah. Dan sekitarnya tahu siapa Utsman, tapi orang-orang yang ada di Mesir, yang ada di Kufah, yang ada di Basrah, mereka tidak tahu, apalagi orang yang baru masuk Islam. Sehingga mereka termakan hoax berita daripada Abdullah ibn Saba al-Himyari ini. Kemudian membuat kelompok membawa sekitar 5.000 pasukan yang terpengaruh, dan kelompok ini disebut kelompok Sabaiyah.
kelompok inilah yang membunuh Utsman dengan cara sadis. Utsman sedang puasa, membaca Quran, tiba-tiba dikepung rumahnya dan berakhir dengan pembunuhan. Gara-gara Utsman terbunuh oleh kelompok Sabaiyah. Nah, kelompok Sabai ini orang Islam yang terhasut oleh Sabaiyun, orang-orang yang dipengaruhi Abdullah ibn Saba. Dia orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Kemudian mulai menggoyang kekuasaan Utsman sampai berhasil membawa 5.000 pasukan anak muda dan berakhir dengan pembunuhan Utsman. Lah, Utsman ini kabilahnya besar, Bani Umayyah. Lah, di antara orang-orang dari Bani Umayyah di zaman Utsman itu banyak yang menjadi gubernur. Salah satunya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Itu dipercaya Utsman untuk memegang Kufah, memegang Basrah, memegang Syam kalau sekarang ini. Dan tentara kaum muslimin ketika itu kekuatan ada di Syam. Makanya kenapa Utsman tidak melawan, karena tentaranya ada di Syam. Tapi memang sudah Allah takdirkan bahwa Utsman harus terbunuh seperti itu, karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa akan ada musibah yang menimpa Utsman. Jadi ketika kemudian Utsman meninggal, Muawiyah tidak setuju. Bukan tidak setuju jadi khalifah, tidak, tapi ditunda pembaiatannya sampai para pembunuh Utsman ditangkap. Tapi tangkap, kata Muawiyah, oh tidak bisa, tangkap dulu baru kami baiat. Terjadi perselisihan. Akhirnya kemudian terjadi perang saudara yang disebut dengan Siffin. Perang Siffin itu kubu dari pemerintah Ali bin Abi Thalib dan kubu dari yang menentang adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dari arah Syam. Perang dua kabilah ini, dua-duanya kaum muslimin ini. Perang, dan perangnya disebut Siffin. Kemudian disusul dengan perang Jamal. Kenapa disebut Jamal? Karena Aisyah radhiyallahu anha ketika itu menunggangi unta, dan unta itu bahasa Arabnya Jamal. Maunya Aisyah itu melerai peperangan itu, tapi disangkanya Aisyah mendukung salah satu dari keduanya. Akhirnya pecah lagi perang yang kedua. Itulah disebut dengan perang Jamal. Inilah fitnah yang tidak akan dihentikan sampai kiamat. Lihat di Timur Tengah hari ini, bagaimana umat Islam diadu domba oleh Barat itu, akhirnya saling menyerang kan? Karena begini, ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, negeri yang paling dicintai setan kehancurannya adalah negeri Arab. Tapi setan putus asa untuk mengembalikan Arab menjadi umat jahiliyah. Makanya Rasul mengatakan setan itu sudah putus asa untuk disembah di tanah Arab. Kenapa? Karena mereka tidak mungkin menyembah setan. Mereka negeri tauhid. Sejak negeri itu berdiri, negeri Islam di zaman Rasul sampai hari ini, namanya Jazirah Arab, itu negeri tauhid. Setan tidak bisa lagi seperti di masa-masa jahiliyah disembah. Maka setan putus asa. Tapi setan punya senjata yang lainnya. Enggak apa-apa, aku tidak disembah lagi negeri Arab, katanya. Kenapa negeri Arab coba? Karena negeri-negeri selain Arab itu setan masih disembah. Contoh di Indonesia lah, betapa banyak orang-orang yang nyembah setan itu. Dukun di mana-mana, yang jual tangkal di mana-mana, yang percaya klinik di mana-mana, yang datang ke kuburan meminta-minta di mana-mana. Setan mudah disembah di negeri kita ini. Atau hampir di negeri yang lain selain Jazirah. Kalau Jazirah itu susah disembah kan? Makanya mereka putus asa. Tapi setan punya senjata. Tidak apa-apa, aku tidak disembah di negeri Arab, katanya. Tapi akan aku buat negeri Arab itu pecah belah. Walakin bitahrisi bainakum. Akan tapi setan akan membuat tahris, perpecahan di tengah-tengah bangsa Arab. Jadi kalau ada bertanya, loh kok Indonesia yang Islamnya tidak kuat-kuat banget kok mereka bisa bersatu? Kenapa negeri Arab berpecah belah? Pecah belah kuat dibandingkan di tempat lainnya. Maka di Timur Tengah itu masih perang saudara, dan begitu seterusnya, seolah tidak berhenti.
selesai ini timbul sana, tidak akan terhenti sampai kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka fitnah ini pasti terjadi. Kemudian di antara tanda-tanda kiamat yang lain adalah iddia'un nubuwah, banyaknya orang yang mengaku nabi. Di zaman Rasul sudah ada orang ngaku nabi, tapi di akhir-akhir sebelum wafatnya Nabi, periode Madinah maksudnya. Kalau periode Mekah nggak ada orang berani ngaku nabi. Nabi aslinya saja dimusuhi, mau ngaku nabi pula kan begitu. Nabi yang aslinya saja diserang, mau dibunuh, makanya tidak berani orang ngaku nabi periode Mekah itu. Munculnya orang-orang yang ngaku nabi itu setelah Rasul sudah detik-detik mau meninggal. Ketika kemudian Mekah sudah dikuasai, Madinah sudah dikuasai, dan kabilah-kabilah sekitar dikuasai, kemudian Rasul dihormati, Rasul dihargai, Rasul diagungkan, maka orang-orang dari kabilah jauh dari Yaman berpikir enak juga jadi nabi ini. Dia tidak tahu prosesnya. Taunya setelah Mekah dan Madinah dikuasai, orang-orang menghormati Nabi. Oh, pengen juga lah aku jadi Nabi. Mulailah di sini bermunculan Nabi palsu di akhir-akhir hayat Nabi. Muncullah Musailamah al-Kadzdzab dari Yamamah. Muncullah Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman. Muncullah Tulaihah. Muncullah Sajah bintul Harith. Tetapi ada yang diperangi sampai mati. Dan Al-Aswad Al-Ansi, ada juga yang tobat kemudian baik Islamnya seperti Tulaihah dan Sajah bintu Harith. Tapi kata Rasulullah, orang-orang yang ngaku nabi itu akan senantiasa ada. Akan senantiasa ada. Dajjaluna kadzabun, dajjal-dajjal pendusta mengaku nabi itu akan senantiasa ada. Saya pikir orang Timur Tengah saja yang ngaku nabi, orang berhidung pesek saja ngaku nabi. Indonesia kan banyak orang ngaku nabi kan. Mulai dulu di Jawa Barat ada Cecep ngaku nabi, syahadatnya asyhadu anna Cecep Rasulullah. Ahmad Musaddiq ngaku nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ahmad Musaddiq Rasulullah katanya. Banyak orang ngaku nabi kan di negeri kita ini. Tapi sebagaimana pepatah Arab, likulli saqitin laqit, setiap ada benda yang jatuh ada yang mungut. Seolah-olah sesesat apapun ajaran orang yang diajarkan di Indonesia ini, pasti ada pengikutnya sedikit atau banyak. Baik pengikutnya di alam nyata atau di alam gaib seperti netizen ya. Pokoknya di negeri kita ini sesesat apapun mesti ada pengikutnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan, itu menunjukkan keroposnya akidah tuh. Tapi orang yang ngaku nabi itu akan senantiasa ada, dan ini tanda-tanda kiamat. Kemudian juga zuhurul khawarij, munculnya khawarij. Kan paham terorisme dalam Islam. Dan itu terjadi sejak khilafah Ali radhiyallahu anhu. Jadi munculnya orang khawarij itu di zaman kekhalifahan Ali. Karena cikal bakalnya dari pasukan Ali. Sekitar 12.000 orang keluar dari pasukan Ali karena merasa peperangan melawan Muawiyah tiba-tiba dihentikan dan didamaikan. Jadi orang-orang Khawarij ini, buat apa wahai Ali kau memerangi Muawiyah? Kalau mereka memang kafir, kenapa kita tidak habis-habisan saja perang? Kalau mereka muslim, kenapa kita menyerang muslim? Akhirnya mereka keluar. Tetapi Abdullah bin Abbas meminta izin kepada Ali untuk menyadarkan mereka. Akhirnya disadarkan, tinggal beberapa ribu. Itulah yang menjadi cikal bakal Khawarij sejak zaman itu sampai hari ini. Bahkan sampai kelak di akhir zaman sisa-sisa Khawarij mengikuti Dajjal. Lalu apa firqah Khawarij itu? Secara pemahaman, satu, mereka pemahamannya takfir, suka mengkafir kafirkan di luar kelompoknya. Berawal dengan takfir, mulailah kemudian mereka melakukan pembunuhan atas nama kafir. Lihat para teroris hari ini, mereka menganggap negara kita ini negara togut.
Kenapa? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah, sehingga negaranya negara togut. Berarti presidennya togut, menteri-menterinya togut, polisi dan tentaranya togut. Maka siapa yang mati membela mereka mati di atas togut, katanya. Akhirnya berawal dari pengkafiran, berakhir dengan pengeboman. Itulah firqah Khawarij, bahaya dalam Islam. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat yang nomor 10, syuyu'ul amni war raha. Tersebarnya keamanan yang sempurna. Dan itu pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bukan hanya keamanan, tapi kemakmuran yang sempurna. Tidak ada orang miskin di zamannya. Padahal Umar bin Abdul Aziz itu hanya berkuasa 2 tahun saja. Tapi anehnya, berkuasa 2 tahun tidak ada orang miskin. Mau sedekah gak ada yang nerima, mau zakat gak ada yang nerima, karena merasa kaya semuanya. Sampai-sampai ulama-ulama setelahnya menganggap jangan-jangan Imam Mahdi itu Umar bin Abdul Aziz, karena saking makmurnya di zaman Umar bin Abdul Aziz itu. Tapi pendapat yang kuat, Imam Mahdi, Umar bin Abdul Aziz itu 2 manusia yang berbeda. Boleh jadi mungkin maksudnya Umar bin Abdul Aziz disangka Imam Mahdi itu karena ketika berkuasa dipenuhi dengan keadilan, tidak ada pajak, yang ada zakat. Jadi zakat itu dikelola dengan baik, membawa kemakmuran negara, akhirnya tidak ada miskin di zamannya. Dan itu sejarah membuktikan. Dan kelak di akhir zaman pun ketika Imam Mahdi berkuasa, seperti itu juga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang seterusnya, qitalu Turki, memerangi Turk. Turk itu bukan Turki Erdogan, bukan. Turk di sini artinya orang-orang Mongolia. Dan ini pernah terjadi di zaman siapa? Di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, melawan orang-orang Tatar, Mongol. Ya. Dan ini tanda dari tanda-tanda kiamat. Kemudian yang selanjutnya, kathratul haraj, banyaknya pembunuhan, banyaknya kematian dan banyaknya pembunuhan. Sampai-sampai pembunuhan itu kata Nabi SAW, al-qatil la yadri fima qatal, wal maqtul la yadri fima qutil. Orang yang membunuh bingung kenapa dia bisa membunuh, orang yang dibunuh makin bingung kenapa dia bisa dibunuh. Orang yang dibunuh makin bingung, kenapa aku bisa terbunuh gitu. Karena membunuh di akhir zaman itu bukan ada alasan yang tepat. Gara-gara faktor ketersinggungan, bertengkar, akhirnya bunuh-bunuhan. Gara-gara faktor rebutan warisan, akhirnya bunuh-bunuhan. Gara-gara faktor lahan, sejengkal, 2 jengkal, sekapling, 2 kapling, rebutan, akhirnya bunuh-bunuhan. Coba bayangkan, bunuh-membunuh itu seolah-olah apa? Mudah di akhir zaman ini kan. Tawuran anak-anak geng motor, akhirnya bunuh-bunuhan. Tawuran anak-anak SMA, anak-anak STM, akhirnya bunuh-bunuhan. Coba sekarang ini apa alasan orang membunuh? Coba. Islam mengatakan la yahillu damu mri'im muslim illa bi ihda thalathin, al-thayyibu zani, wan nafsu bin nafsi, wat tariku lidinih al-mufariq lil jamaah. Tidak halal meneteskan darah seorang muslim kecuali karena 3 perkara. Pertama, orang yang sudah menikah kemudian zina, maka dirajam sampai mati. Yang kedua, orang yang membunuh boleh dibunuh sebagai kisos. Yang ketiga, orang murtad bisa dipenggal kepalanya. Ma'asyiral muslimin, kalau pembunuhannya secara syar'i tidak ada masalah, karena pembunuh harus dibunuh kan. Sekarang pembunuhan di mana-mana ini faktornya apa? Urusan dunia. Hari-hari loh kita ini melihat ada orang dibunuh itu. Ingat ketika kita mendengar ada pembunuh berantai dulu. Siapa, Rian atau siapa? Kok bisa dia membunuh dengan cara berantai seperti itu? Hilang satu, ada lagi yang berantai lagi. Apa coba alasannya? Urusan syahwat. Orang yang membunuh tidak tahu kenapa dia bisa membunuh, orang yang dibunuh lebih bingung kenapa bisa dibunuh. Karena pembunuhannya sudah tidak lagi ada alasan syar'i, seolah-olah nyawa manusia itu ringan bagi dia. Naudzubillah.
Kemudian banyaknya kematian. Banyaknya kematian mendadak. Mautul faj'ah, kematian mendadak. Di zaman Rasul, kematian di jalan itu jarang, ikhwan. Karena tidak mungkin penunggang unta nabrak penunggang kuda. Karena di zaman itu kan belum ada mobil, belum ada motor, apalagi sampai tronton yang gede-gede, itu kan nggak ada di zaman Nabi. Makanya kecelakaan sedikit di zaman Nabi. Tidak ada orang mati di jalan. Karena kalau unta nabrak unta pun tidak separah tronton nabrak motor, kan begitu ya. Tapi di zaman sekarang coba, antum keluar hati-hati dengan motor. Motornya grace, keluar dari dealer, artinya remnya masih oke, bannya masih oke, mesinnya masih oke, simpunya, tapi bukan antum yang nabrak, antum ditabrak. Mau hati-hati salah, mau ngebut-ngebutan salah di jalan itu. Kalau tidak nabrak, ditabrak orang. Bahkan sekarang kalau kita lihat sensus kematian itu, sekarang lebih banyak anak muda yang mati dibandingkan orang tua, kan? Kalau zaman dulu orang tua banyak mati ya, tapi zaman sekarang anak muda yang banyak mati. Narkoba, kakek-kakek nengok narkoba, trek-trekan anak muda. Nggak pernah saya nenek-nenek trek-trekan. Apalagi coba, hampir semua tawuran anak muda. Nggak ada pernah saya lihat kakek-kakek tawuran. Makanya sensus kematian anak muda itu hari ini lebih banyak dibandingkan orang tua. Karena orang tua tak perlu tawuran, nanti mati juga, udah dekat umurnya tuh. Artinya bahwa kematian mendadak ini bagian dari tanda-tanda kiamat. Lagi tidur tahu-tahu tsunami, mati. Lagi tidur tahu-tahu gempa, mati. Lagi tidur tahu-tahu ada puting angin beliung, mati. Tahu-tahu banjir mati. Macam-macam sekarang orang mati mendadak itu. Dan ini tanda-tanda kiamat. Yang kita khawatirkan adalah mati mendadak dan tidak sempat tobat. Itu masalahnya. Kemudian juga adalah mengekor dan tasyabuh kepada umat-umat sebelum Islam. Maksudnya Yahudi dan Nasrani. Sekarang kita akan menghadapi ulang tahun di luar Islam. Ada Natal, ada Hari Raya, ya kan? Terkadang ada di antara kita saat mereka melakukan hari raya, umpamanya kan Natal, sibuklah kemudian kaum muslimin memakai seragam mereka juga. Buat Santa Claus itu apa kan, seragam-seragam tertentu. Tidak perlu kita ikut mereka. Kita sudah punya hari raya sendiri, sebagaimana mereka juga punya hari raya sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Kenapa mesti ikut-ikut gaya mereka? Karena orang kalau sudah mencintai hari raya agama lain, maka dia akan kurang mencintai hari raya agamanya sendiri. Maka ramaikan hari raya agama kita, Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat. Tidak perlu kita meramaikan hari raya di luar agama kita. Mereka sudah memiliki ajarannya masing-masing. Saling hormat menghormati saja. Tidak perlu memaksa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga duhurul kasiyatil ariyah. Munculnya wanita-wanita yang menampakkan aurat, menggunakan pakaian ketat tapi menampakkan auratnya. Pakai bahan kurang bahan, sobak-sobek di mana-mana, aurat pula di mana-mana. Ini sudah terjadi kan? Saya pikir orang Cina saja yang dandanan kayak gitu itu. Rupanya orang Melayu sudah ada banyak ada kayak gitu. Yang saya takutkan Cinanya tobat, Melayu pun tak tobat. Jadi ini terjadi di negeri kita kan? Lah makanya jangan sampai jadi dayus. Kalau kita punya anak perempuan, larang mereka keluar kalau tidak menutup aurat dan menggunakan jilbab. Jangan sampai seperti sabda Rasul bahwa ada dua kelompok, kata Rasul. Belum ada di zamanku, tapi dua-duanya dipastikan masuk neraka, kata Nabi. Salah satunya kasiyatun ariyatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la tujadu min masirati kada wa kada. Wanita yang berpakaian tapi telanjang,
berjalan dengan lenggak-lenggok, kemudian kepalanya seperti punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan mencium bau surga pun tidak, padahal bau surga tercium jarak sekian dan sekian, kata Rasul. Dan ini sudah ada, ya. Kemudian takhsisus salam, mengucapkan salam kepada yang dikenal saja. Dan ini sudah terjadi, kan? Antum kalau ketemu sesama jemaah 1 kilo udah melambai-lambai, assalamualaikum, tah dengar tah enggak. Tapi nampak giliran bukan jemaah kita, bukan pengajian kita, orang lain, padahal jelas-jelas dia pakai peci, pakai sarung, tidak mungkin dia Kristen. Kita katakan assalamualaikum, Ustaz nggak kenal, tidak apa-apa, karena mengucapkan salam itu ucapkan ke yang dikenal dan ucapkan ke yang tidak dikenal. Karena ucapan salam itu doa. Kalau kita mengatakan assalamualaikum, semoga Allah berikan keselamatan kepadamu, maka dia akan mendoakan balik, waalaikumsalam warahmatullah, semoga keselamatan juga diberikan kepadamu dan juga rahmat Allah kepadamu. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka kita sempurnakan waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kita berikan doa terbaik dengan berkah, rahmat dan selamat. Inilah yang dihajatkan kita, kan? Kita selamat dunia akhirat, kita dapat rahmat dan kita dapat berkah. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu sengaja setiap hari kalau dia tidak ada kerjaan dan tidak ada kesibukan dan tidak sedang safar, itu datang ke pasar hanya menyalami seluruh pedagang dan pembeli yang ada di pasar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Bayangkan kalau satu pasar itu 200 orang, berarti dia mengucapkan assalamualaikum 200 kali itu. Coba antum praktekkan di pasar sini. Kira-kira pandangan orang pasar ke antum seperti apa tuh? Tiap hari masuk pasar, nggak beli, mengucapkan salam saja. Nggak mau beli, cik, tak, salam saja, assalamualaikum. Nanti gitu juga, terus, nanti besok gitu lagi. Kira-kira seminggu antum melakukan seperti itu, apa kata orang pasar? Dibilang ODGJ mungkin, kan? Padahal ini kan sunnah sahabat. Ibnu Umar melakukan seperti itu, menyebarkan salam, kan? Dan Rasul mengatakan, ucapkan salam kepada yang kenal dan kepada yang tidak dikenal. Sekarang aneh, ada orang yang takut mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal. Orang yang tidak dikenal ketika mendapatkan salam tidak jawab juga dia. Dia mandang kita. Kenal di mana ya? Kenapa orang ini? Malah gitu sama kita. Jadi kalau kita mengucapkan assalamualaikum, dia nggak kenal kita tuh. Ada yang nggak mau jawab itu, malah kita pula dipandang dia. Emang kamu kenal saya di mana? Sok akrab katanya. Karena apa? Antara orang yang dilempari salam dengan orang yang melempar salam itu memang sudah hilang sunnah Rasul bahwa salam itu harusnya disampaikan kepada yang dikenal dan yang tidak dikenal harusnya. Itu tanda-tanda kiamat masalahnya, ya. Maka kalau bisa hidupkan salam di Tanjung Uban ini. Kemudian su'ut tijarah, buruknya perniagaan. Betapa banyak orang-orang yang mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran dan juga curang dalam dagang. Maka Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mengurang-urang takaran. Kalimat wail dalam surah Al-Mutaffifin itu wailun lil mutaffifin. Neraka wel itu sebuah nama lembah di dalam jahanam, disebut wad dalam bahasa Arab. Kok bisa orang yang mengurang-urang takaran dalam jualan kok terancam dengan lembah di mana jahanam ketak dukuh umpamanya. Antum beli 1 kilo, kemudian saya kurangi 5 butir, kurangi begitu. Pertanyaannya, yang 5 butir kalau kita makan kenyang atau tidak? Tidak kenyang. Tapi kenapa diancam dengan wad, lembah jahanam? Begini ikhwan, karena yang namanya pedagang dengan pembeli terkadang tidak saling kenal. Boleh jadi pedagang dan pembeli itu mereka anak yatim, mereka orang miskin, mereka orang-orang yang tidak memiliki harta banyak, sehingga ketika
membeli kemudian kita kurang-kurangi takarannya, berarti kita mengambil hak orang miskin, mengambil hak anak yatim, mengambil hak orang lain. Makanya kenapa pedas sekali Allah mengatakan wailun lil mutaffifin, neraka wel bagi orang-orang yang suka mengurang-urang takaran dan timbangan. Dan itu su'ut tijarah, bagian daripada tanda-tanda kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat yang selanjutnya, syahadatuz zur, persaksian palsu. Dan persaksian palsu itu umumnya banyak terjadi di pengadilan-pengadilan kaum muslimin. Tambah banyak kemudian jaksa-jaksa yang tersuap oleh uang. Begitu juga hakim dan saksi, akhirnya tidak memutuskan sebagaimana yang mestinya diputuskan. Makanya wajar Nabi SAW sampai mengatakan hakim itu ada 3, 2 di neraka dan 1 di sorga. Ketika Rasul mengatakan 2 di neraka dan 1 di sorga, menunjukkan 2/3 hakim itu masuk neraka dan hanya 1/3 saja masuk sorga. Artinya kan lebih banyak yang curang dalam pengadilan itu dibandingkan yang memutuskan dengan keadilan. Karena Rasul yang mengatakan 2 hakim di neraka, 1 hakim di sorga, maknanya 2/3 hakim itu masuk neraka. Dan itu tanda-tanda kiamat. Mereka tidak punya malu dengan lembaga yang mengatasnamakan pengadilan, tapi keluar dari pengadilan tidak mendapatkan keadilan. Naudzubillah. Kemudian kathratus sukhi wal bukhli, tersebarnya kebakhilan dan kekikiran. Ini tanda-tanda kiamat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, di zaman Nabi SAW, bapak dan saudara lebih diutamakan dibandingkan dinar dan dirham. Tapi setelah Nabi SAW meninggal dunia, datanglah ke zaman kami, kata beliau, justru dinar dan dirham lebih berharga dibandingkan orang tua dan saudara. Makanya ada istilah uang itu tak kenal saudara. Mau saudara, mau bukan, mau orang tua, kalau sudah urusan uang ini siap ribut. Itu karena kekikiran. Kemudian juga qat'u silaturrahim, banyaknya orang yang memutus silaturahim. Anak sudah tidak kenal bapaknya, saudara sudah tidak kenal saudaranya. Seseorang yang kemudian bertengkar dengan mertuanya. Pokoknya sekarang kita lihat bahwa ini sudah banyak terjadi. Termasuk juga takhwinul amin, menganggap orang yang amanah itu khianat, atau sebaliknya, orang yang jujur dianggap khianat, tapi para pengkhianat pula dikatakan jujur. Dan sekarang zamannya ikhwan, para pengkhianat itu seolah-olah mencitrakan dirinya mereka orang jujur, orang bersih. Apalagi para pemimpin yang mau kampanye kan. Kemudian juga talabul ilmi indal asaghir, menuntut ilmu dari orang-orang rendahan. Artis tobat tiba-tiba jadi ustadz ngasih fatwa pula. Dari mana dia dapat ilmu tuh? Sekarang banyak ustadz-ustadz jejadian tuh ya, atau jadi ustadz gitu ya, belajarnya di mana nggak jelas. Nih kalau tiba-tiba kemudian artis tobat jadi ustadz kemudian memberikan fatwa, ini hati-hati, ini tanda-tanda kiamat. Kemudian uququl walidain li ajlil mar'ah, seorang suami yang durhaka kepada orang tua karena pengaruh istri. Hati-hati para ummahat di belakang, jangan mempengaruhi suami untuk durhaka kepada orang tuanya. Contoh umpamanya suami mau ngirim uang untuk orang tuanya, jangan dihalang-halangi.
apa hak Anda menghalang-halangi suami mengirim uang ke ibu atau bapaknya? Hak ibu bapak suami lebih utama dibandingkan istri dan anak-anak. Kadang ada suami ini menjadi durhaka kepada orang tua gara-gara pengaruh istrinya. Tidak mau bantu orang tuanya karena uangnya dipegang istri masalahnya. Kan bahaya ini, tanda-tanda kiamat nih. Ataupun raful aswat fil masajid, banyaknya suara-suara bising di masjid. Bahkan saya kadang ada masjid-masjid itu dilantunkan musik kencang-kencangan itu ya. Ini masjid ke gereja ini jadi. Harusnya kalau di masjid ngajilah kan gitu. Bukan disetelkan musik kencang-kencang di situ. Kemudian juga yastahillu al-hir awiz zina. Halalnya perzinahan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man lam tadharil fahishatu fi qaumin hatta tu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah sebuah perzinahan dilakukan secara terang-terangan kecuali Allah akan kirim penyakit ta'un dan penyakit-penyakit yang belum pernah terjangkit di zaman Rasul ada di zaman ini. Di zaman Rasul nggak ada penyakit AIDS. Di zaman sekarang ada. Dan sampai hari ini kononnya belum ditemukan obatnya. Sampai para pakar, profesor-profesor kesehatan, doktor-doktor mereka berkumpul meneliti, mencari obat penyakit AIDS. Sampai hari ini mereka belum mampu menemukannya. Dan mereka tidak akan mampu menemukannya. Sekalipun mampu menemukannya, maka Allah akan kirim penyakit lain yang jauh lebih bahaya dibandingkan penyakit AIDS. Karena yang mereka lawan bukan bakteri, yang mereka lawan itu Allah. Mungkinkah mereka menang melawan Allah? Kalau ingin menghilangkan AIDS, bukan mencari obat, berhenti zina, selesai. Nanti dengan sendirinya penyakit itu akan hilang. Tapi apa yang terjadi? Perzinahan itu sekarang terang-terangan kan? Bahkan ada yang kemudian diresmikan lagi sama pemerintah. Ada yang istilah mereka itu penertiban. Ngapain ditertibkan? Namanya ditertibkan ya masih ada zinahnya lah. Harusnya dihancurkan kan ya? Itu betul dah. Penertiban dipindah saja. Yang tadinya di sini tertibkan jadi satu di sana. Apa bedanya? Zina juga di situ. Kalau ingin terhindar dari penyakit, selesai, jangan zina lagi. Sebab kalau mereka zina dan para tokoh ini mencari obatnya, sekalipun ditemukan obatnya, Allah kirim lagi bakteri yang lain lebih hebat dibandingkan AIDS. Ini tanda-tanda kiamat. Termasuk juga yastahilul harir, menghalalkan sutra. Yastahilul khamra, menghalalkan khamr. Yastahilul ma'azi, menghalalkan alat musik. Termasuk juga tamannil mauta. Ini yang banyak hari ini. Berangan-angan ingin mati. Karena saking stresnya dengan ekonomi, terutama janda-janda yang ditinggal mati atau ditinggal cerai suaminya, anaknya banyak, tidak sanggup memberi makan dan mencari pekerjaan yang layak, akhirnya berpikir lebih baik mati dibandingkan hidup. Atau orang-orang yang sudah lama sakit tidak kunjung sembuh, berbaring di pembaringan, berbaring di kursi roda, bertahun-tahun dirawat orang yang meletakkan pempesnya, yang mendorong ke kamar mandinya, yang menyuapi makanannya. Akhirnya setan datang berpikir, kenapa mesti aku hidup, lebih baik mati saja aku, katanya. Lewat di kekuburan kaum muslimin, kenapa aku yang tidak di situ? Kenapa orang itu yang mati? Jadi nanti di akhir zaman itu banyak orang-orang yang bercita-cita ingin mati. Dikiranya kalau mati itu selesai masalah. Jangan salah, selesai kematian itu ada pertanggungjawaban yang berat di hadapan Allah. Abbas ibn Abdul Muttalib pernah berangan-angan ingin mati karena sakit yang dideritanya. Maka Rasul mengatakan, ya Abbas, la tatamannawul maut, jangan sok ingin punya angan-angan mati.
Kenapa? Karena kalau engkau jahat kemudian Allah sembuhkan adalah kesempatan tobat. Kalau engkau orang baik kemudian Allah sembuhkan adalah kesempatan menambah pahala. Ngapain seseorang itu bercita-cita ingin mati? Tapi kata Rasul, kalau seandainya memang harus dia memilih mati daripada hidup, maka katakanlah, ya Allah, jika kematianku lebih baik matikan aku, tapi jika kehidupanku lebih baik sembuhkan aku. Boleh berdoa seperti itu. Kemudian juga di antaranya zakhrafatul masajid. Masjid dibangun megah-megah tapi kosong. Masjid ini kan cantik-cantik dengan berbagai macam interiornya kan. Tapi mana jemaahnya? Di tanda-tanda kiamat. Yang lebih parah lagi, melewati masjid hanya turuqat, hanya dijadikan tempat jalan saja. Jadi nanya masjid bukan untuk sholat, cari toilet. Tahu masjid enggak Pak? Tahu, mana di sana? Mau ke mana? Mau ke toilet katanya. Habis toilet enggak pernah masuk ke masjid, hanya kencing berak, habis itu pergi. Ini tanda-tanda kiamat nih. Kalau masjid itu hanya sekedar dijadikan tempat kencing saja. Kemudian juga kasratul qurra wa qillatul fuqaha wal ulama. Banyaknya para penghafal Quran, sedikitnya ahli fikih dan ulama. Iya, dia hafal Quran, tapi kalau ditanya hukum dia bego, tidak tahu apa-apa. Ini tanda-tanda kiamat. Quran hafal, kalau ditanya agama tak tahu pula dia. Kemudian juga kasratul mautil fajah. Tadi sudah dijelaskan banyaknya kematian mendadak, termasuk taqarub az-zaman, berdekatannya waktu. Dulu masa kita yang sekarang usia 50 ataupun 60 tahun, mungkin di masa-masa di usia 15 atau 20 tahun, kayaknya zaman dulu itu waktu lama kali, ke duhur, ke asar, ke maghrib. Sekarang waktu kok cepat kali ya. Tadi pagi tahu-tahu zuhur, tahu-tahu asar, maghrib, subuh lagi. Besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi. Tahu-tahu ngaca sudah tua, usianya sudah 50, uban pula sudah banyak. Itulah waktu akan cepat. Dulu Imam Nawawi, pengarang kitab Arba'in Nawawi, Riyadus Salihin, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, bukan Imam Nawawi, Ibnu Hajar. Jadi Imam Nawawi ini Allah takdirkan usianya tidak panjang. Di usia 40 tahun dia meninggal. Tapi karyanya lihat, seolah-olah tidak sama dengan usianya. Karya sebanyak itu yang ditulis oleh Imam Nawawi bisa dihasilkan dengan usia dia 40 tahun. Boleh jadi karena di masa Imam Nawawi satu hari itu panjang sehingga dia bisa menulis. Kalau seandainya Imam Nawawi hidup di zaman sekarang, mungkin tidak seperti itu karyanya, karena waktu di zaman sekarang cepat masalahnya. Dan itu tanda-tanda kiamat, termasuk taqarub al-aswaq, berdekatannya pasar. Dulu kalau orang desa mau ke pasar itu harus naik dokar dulu, harus naik angkot dulu, kadang-kadang juga bosan jauh jaraknya. Sekarang tidak perlu ke pasar, cukup pegang handphone, mau pesan apa ada di handphone, nanti COD tuh. Tahu-tahu ada di depan kita COD-nya. Cocok bayar, tak cocok tak bayar, jadi viral. Itulah sekarang pasar dimudahkan. Subhanallah, ini tanda-tanda kiamat. Termasuk ittikhadul tadail umam ala ummatil Islam, di mana umat Islam yang mayoritas akan dikepung oleh umat yang minoritas. Sebagaimana Rasul mengatakan, nanti di akhir zaman umat Islam yang mayoritas itu akan dikepung oleh umat yang minoritas. Sahabat bertanya, Rasul, kok bisa dikepung? Apakah kami sedikit? Kata Rasul, bal antum kathirun, bahkan kau banyak. Kok bisa Rasul kami dikepung oleh musuh-musuh kami? Ya, karena Allah telah kuasakan penyakit lemah kepada kalian, al-wahan. Kemudian Rasul mengatakan, tahukah kamu wahan itu apa? Kemudian Rasul mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, karena kau sudah cinta dunia dan takut mati. Itu menjadi lemah kalian.
Kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat kasratuz zalazil, banyaknya gempa. Bentar-bentar gempa, bentar-bentar gempa. Di negeri kita saja bentar-bentar gempa. Tanda-tanda kiamat tuh. Ya. Kemudian juga kasratul khusuf wal kusuf, banyaknya gerhana. Di zaman Rasul gerhana itu panjang, 20 tahun sekali baru ada gerhana. Tapi hari ini gerhana hampir tiap tahun ada gerhana. Dulu Nabi SAW menganggap gerhana itu adalah tanda-tanda yang Allah kirim kepada kita dalam rangka menakut-nakuti hambanya. Hari ini datang gerhana, yang ditakut-takuti tak takut, malah selfie dengan gerhana. Saya sudah perhatikan beberapa gerhana di beberapa tahun ke belakang. Biasanya kalau habis gerhana selalu ada bencana. Saya perhatikan begitu di Indonesia ini. Coba antum lihat kalau ada gerhana, nanti beberapa bulan setelahnya ada saja bencana, entah gempa, entah banjir, entah apa gitu kan. Setelah saya pikir-pikir, Allah mengirimkan gerhana itu untuk menakut-nakuti kita. Wa manursilu bil ayati illa takhwifa, kata Allah. Tidaklah kami utus tanda-tanda kuasa Allah itu kecuali dalam rangka menakut-nakuti hambanya supaya tobat. Tapi yang ditakut-takuti tak tobat, malah kemudian tidak takut. Makanya boleh jadi Allah kirim musibah setelahnya. Kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat kasratun nisa, banyaknya perempuan. Ya boleh jadi karena banyaknya perang, laki-lakinya banyak yang mati, akhirnya banyak perempuan. Kemudian juga zuhurul fahsyah, banyaknya kekejian, homoseksual, LGBT, naudzubillah. Ya. Kemudian juga yakulul qawiyud dhaif, di mana orang yang kuat menindas orang lemah. Ini terjadi di negeri kita ini. Mentang-mentang dia kuat, banyak uangnya, pengusaha besar, banyak backingnya, semata-mata ketika ada orang lemah yang dilawannya, cukup bayar lawyer, sogok hakim sama jaksa, langsung kelepek-kelepek orang itu. Nah, ini kan orang kuat memakan orang lemah namanya. Orang lemah kalau lapor ke polisi lambat, kalau orang kaya lapor cepat. Nah itu kan sama juga. Orang lemah diinjak-injak. Kemudian tarkul hukmi bi ghairi ma anzalallah. Tarkul hukmi bi ghairi ma anzalallah, meninggalkan hukum di luar daripada hukum Allah. Termasuk juga kasratur rum wa qillatul arab, banyaknya orang-orang Romawi dan orang Arab semakin sedikit. Nanti di akhir zaman orang Arab sedikit, orang Barat makin banyak. Kemudian zuhurul mashi, banyaknya orang-orang yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, entah sifat dan wataknya, jasadnya manusia tapi wataknya binatang. Dan sekarang sudah ada orang-orang yang jasadnya, fisiknya manusia tapi otak-otak binatang. Membunuh seolah-olah udah biasa bagi dia. Lihat para preman-preman di jalan-jalan itu. Ketika mereka memalak atau mencari uang, dengan gayanya kan begitu ya, memukul, tawuran dan begitu seterusnya. Ini semua akhlak bukan akhlak manusia. Karena itu akhlak binatang buas yang seperti itu. Kemudian juga nuzulul matar walam tambut al-ard, hujan di mana-mana tapi tidak subur. Nah, ini tanda-tanda kiamat. Angkat dalam satu malam, tapi ini belum terjadi. Kemudian antalidal amatu rabbataha, budak melahirkan tuannya. Seperti hadis Jibril ketika ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Jibril, apa tanda-tandanya wahai Rasul? Maksudnya tanda-tanda kiamat. Maka Rasul mengatakan anta al-uratal alata li'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Budak melahirkan tuannya kinayah daripada munculnya banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Dan sekarang subhanallah, anak yang durhaka kepada orang tua, naudzubillah. Dulu nggak kepikir ada anak bunuh orang tuanya. Sekarang berita sudah seliwar-seliwar, anak membunuh ibunya, anak membunuh bapaknya, hanya gara-gara sepeda motor, hanya gara-gara warisan dan begitu seterusnya.
Dahulu di zaman Nabi Nuh, Nuh punya anak namanya Kan'an. Itulah satu-satunya anak Nuh yang kufur. Nuh menginginkan Kan'an ini selamat. Dia naik ke atas bukit sementara air makin tinggi. Nuh mengejar dengan perahunya, kemudian mengatakan, "Irkam ma'ana, ya bunayya irkam ma'ana." Hei anakku, naiklah kau ke perahu, ngapain kau di situ? Kata Kan'an, "Sa'awi ila jabal ya'simuni minal amr." Aku enggak akan masuk ke perahumu, kau pergi sana. Aku pasti selamat dengan menaiki gunung, katanya. Kata Nuh, hari ini tidak ada yang selamat. La asimal yaum, tidak ada yang selamat hari ini, cepat naik. Tapi Kan'an tetap mengatakan, tidak, aku akan tetap naik bukit. Akhirnya kemudian datang gelombang yang besar, akhirnya memisahkan perahu Nuh dengan anaknya. Ketika gelombang itu sudah hilang, Kan'an pun sudah tenggelam. Nuh bisa saja mengikat Kan'an, dimasukkan ke dalam perahunya kan, tapi tidak dilakukan karena dia bukan ayah diktator. Dia hanya menasihati. Ketika anaknya sudah tidak dapat hidayah dan dia terus menasihati sampai akhirnya anaknya tenggelam, Nuh mengatakan, "Ya Rabb, bukankah janjimu hak? Kenapa kau tidak tolong anak?" Maka Allah mengatakan, "Ya Nuh, dia bukan keluargamu karena dia banyak melakukan sesuatu yang tidak baik." Artinya bahwa Nabi juga sekelas Nuh dicoba dengan kedurhakaan anak kan? Tidak nurut dengan ajaran Nuh. Itu di zaman Nabi Nuh. Maka di zaman sekarang anak-anak durhaka juga banyak sekali. Dan itu tanda-tanda kiamat. Kemudian di antara tanda kiamat, orang-orang miskin yang mulai membangun bangunan rumah megah-megah. Kita lihat sekarang, dulu saya pikir orang desa itu, ya rumahnya gitu-gitu saja, deso gitu. Tapi kalau sekarang di kota di Batam tuh rumahnya kopel-kopel lagi, 6 meter kali 12. Di kampung besar-besar rumahnya, udah kayak rumah sultan di kampung itu. Tanah luas kan itu. Dan itu tanda-tanda kiamat. Tapi tidak semua tanda kiamat itu negatif. Ada juga yang positif, seperti orang yang membangun tinggi menjulang ke langit seperti hotel-hotel ataupun mungkin apartemen-apartemen atau kantor-kantor, kan ini positif. Karena dengan pembangunan itu akan menyerap tenaga kerja yang banyak kan. Tapi ini dimasukkan tanda-tanda kiamat. Jadi tanda-tanda kiamat tidak harus negatif, maksudnya begitu. Kemudian juga tarkul haj, nanti suatu ketika Mekah tidak ada yang mengunjungi. Kemudian juga hadmul Ka'bah, di mana Ka'bah akan dihancurkan. Kemudian juga fitnatul intizail ilmi, fitnah akan dicabutnya ilmu. Bukan berarti dicabut dari dada-dada kaum muslimin, tidak, tapi dengan diwafatkannya satu persatu para ulama. Sekarang siapa yang bisa menggantikan Imam Ahmad? Siapa yang bisa menggantikan Imam Syafi'i? Siapa yang bisa menggantikan keilmuannya Imam Malik? Siapa yang bisa menggantikan keilmuannya Abu Hanifah? Tidak ada, karena mautul alim musibatun la tujbar. Kematian orang alim itu musibah yang tidak bisa tergantikan. Hari ini presiden mati, wakil dan naik jadi presiden. Hari ini ada orang kaya mati, besok datang orang kaya yang jauh lebih kaya. Tapi kalau hari ini ulama mati, tidak ada yang bisa menggantikannya. Dan itu tanda-tanda kiamat. Ketika satu persatu para ulama meninggal dunia, maka itu tanda-tanda kiamat. Kemudian juga malhamatul kubra, terjadi peperangan besar dahsyat di akhir zaman. Saking dahsyatnya disebut malhamah. Diambil dari kata lahmun, daging. Jadi kalau seandainya daging dicincang itu tentu akan berterbangan kemana-mana. Saking dahsyatnya perang itu disebut malhamatul kubra. Karena ada sebagian ulama berpendapat bahwa perang itu akan kembali ke zaman pedang, zaman panah, zaman tombak, zaman unta, zaman kuda, di mana persenjataan yang canggih, nuklir dan yang semacamnya itu nanti tidak akan sanggup untuk difungsikan. Ada sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tapi ada juga mengatakan maksudnya malhamatul kubra yang mungkin perang dengan senjata yang semakin canggih, wallahu a'lam. Kemudian ada juga di antara fitnah, di sana ada fitnatul sarra, ada fitnatul ahlas, ada fitnah duhaima. Itu panjang pembahasannya ya. Kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat, di sana
zuhurus syirki fi hadil ummah, banyaknya kesyirikan terjadi di umat ini. Sekarang kita lihat kesyirikan dari syirik kecil sampai syirik besar lengkap ada semua. Terutama di negeri kita ini kan. Coba kalau bulan Syuro atau bulan Muharram itu, ada sebagian kaum muslimin yang membuang kepala kerbau ke lautan. Kalau yang melakukannya Hindu atau Buddha, lakum dinukum waliyadinna. Saya tidak akan mengusik ajaran kalian. Tapi rupanya yang melempar kepala kerbau ke lautan untuk Nyi Roro Kidul itu kaum muslimin, ada doanya pula di situ kiainya. Karena ini bukan bagian daripada Islam, kita angkat bicara, ini tidak benar, ini ada kesyirikan. Ngapain lempar-lempar kepala kerbau ke tengah lautan? Bagus di sop saja itu kepala kerbau dimakan rame-rame. Jadi ini terjadi di negeri kita. Termasuk tashabbabal masikha, di mana di akhir zaman itu orang yang sudah tua-tua merasa muda. Jadi merasa bukan sudah tua merasa muda, awet muda gitu ya. Padahal udah tua dia tuh. Parlente saja itu ininya. Makanya kenapa Rasul mengatakan salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 kelompok tidak dipandang Allah, akan mendapatkan azab yang pedih dan tidak akan dibersihkan Allah. Salah satunya apa? Syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Anak muda berzina dosa besar, tapi orang tua yang berzina lebih besar. Untuk berzina dia berzina. Bukankah orang tua sudah punya istri, sudah punya anak dan cucu? Tidaklah dia berzina kecuali dia akhlaknya buruk. Tidaklah orang tua berzina itu karena tidak punya rasa malu. Apa yang mendorong dia berzina? Syahwat sudah berkurang, tenaga sudah tidak ada, pandangan sudah kurang, kuping juga sudah budak, syahwat pun tidak ada. Ngapain dia berzina kalau bukan karena akhlak buruk? Makanya kenapa kalau ada orang tua berzina dosanya lebih besar dibandingkan anak muda. Anak muda berzina itu wajar karena ada dorongan syahwat, syahwatnya masih gede, maka jadi berzina walaupun itu dosa besar. Tapi kalau orang tua berzina sok-sok muda padahal sudah tua bangka, ini tanda-tanda kiamat ini ya. Banyaknya orang-orang soleh yang meninggal dunia. Termasuk juga sidqu ru'yal mu'min, ketika banyak orang-orang yang beriman kemudian mimpi dan menjadi sebuah kenyataan, maka itu juga bagian daripada tanda-tanda kiamat. Termasuk kalamus siba, nanti akan ada binatang tahu-tahu bicara dengan manusia. Apakah yang dimaksud burung beo yang ngomong-ngomong? Wallahu a'lam. Termasuk kitalul Yahud, kita akan memerangi orang Yahudi, dan sudah Palestina perang dengan orang Yahudi. Sekarang Syam juga berperang dengan Israel, dan begitu seterusnya kan. Sudah nampak tanda-tanda kiamat itu. Termasuk Fathul Konstantinia, pembebasan Konstantinopel. Bahkan pembebasan Konstantinopel, di mana ada satu kerajaan separuhnya di daratan dan separuhnya di lautan, tidak dikalahkan dengan perang, cukup dengan Allahu Akbar kerajaan roboh. Tapi nanti di akhir zaman, bukan sekarang waktunya. Dan banyak lagi tentang tanda-tanda kiamat kecil. Adapun tanda-tanda kiamat besar itu ada 10. Dimulai dari munculnya Dajjal. Dajjal awalnya mengaku nabi, awalnya mengaku wali, kemudian naik sedikit mengaku nabi, kemudian naik sedikit mengaku Tuhan. Itulah Dajjal. Ketika dia mengaku Tuhan dan jadi Dajjal, maka Allah berikan kesempatan 4. Allah berikan kekuatan, hak-hak uluhiyah Allah berikan kepada Dajjal untuk memfitnah manusia. Kata Dajjal hujan. Kata Dajjal, hei bumi tumbuh. Dajjal ngomong sama kuburan, kau bangkit, walaupun yang bangkit setan. Tapi banyak orang yang terfitnah dengan Dajjal. Makanya tidak ada fitnah yang lebih besar setelah Allah ciptakan Adam sampai dikiamatkan melebihi fitnah Dajjal. Makanya kita disuruh untuk berlindung setiap pekan dari Dajjal dengan membaca surah Al-Kahfi 5 ayat awal atau 10 awal atau 10 akhir surah Al-Kahfi.
Baru setelah Dajjal turun Isa bin Maryam. Isa membunuh Dajjal. Kemudian Dajjal mati, datang fitnah yang lebih besar daripada Dajjal, namanya Ya'juj wa Ma'juj. Fitnahnya beda. Kalau Dajjal itu fitnah agama, kalau Ya'juj dan Ma'juj itu fitnah kerusakan, membunuh dan membunuh. Dia tidak nyuruh orang murtad, tapi diperangi orang-orang di luarasnya. Jumlah mereka sangat banyak sekali sehingga mereka kaum yang tidak bisa dibunuh dan diperangi. Kenapa? Karena kalau kita memerangi sama dengan 1 melawan 909 orang. Kira-kira menang nggak? Kita sendirian melawan 999 Ya'juj dan Ma'juj. Kita aja dikeroyok 5 orang bengep. Mau dikeroyok 100 orang, 200 orang, matilah. Jumlahnya banyak, makanya Ya'juj dan Ma'juj itu tidak diperangi tapi diazab oleh Allah. Baru kemudian musnah. Baru kemudian setelah Ya'juj dan Ma'juj hilang, Nabi Isa hidup beberapa tahun setelahnya. Disitulah kemakmuran bumi terjadi, di mana orang yang masuk ke cangkang pohon delima 10 orang bisa masuk. Ya saja 10 orang bisa masuk. Dan itu masa-masa keberkahan alam semesta. Tapi Isa hanya 40 tahun kemudian meninggal, dan Imam Mahdi hanya 7 tahun kemudian meninggal. Maka setelah Isa meninggal, mulailah manusia rusak. Sebagiannya tetap beriman dan sebagiannya mulai merusak. Allah ingatkan dengan dikirimnya dukhan, asap tebal dari langit. Kemudian mereka pun merasa tersiksa dengan asap itu, berdoa agar asap itu dihilangkan. Akhirnya dihilangkan. Bukannya bertobat, masih juga tak bertobat. Tiba-tiba ketika mereka sedang tertidur di malam hari, datang subuh, mereka tak bangun. Kecuali orang beriman bangun kemudian salat subuh. Di pagi itu tidak ada matahari. Kemudian mereka tunggu sampai zuhur, tidak muncul juga matahari. Kemudian mereka tunggu sampai asar, tak kunjung muncul juga matahari. Harusnya ketika matahari tenggelam, tiba-tiba muncul dari arah barat. Ketika itulah semua manusia menangis, karena tobat mereka sudah tidak diterima lagi. Apakah mereka para penyembah berhala sekalipun dibanting berhalanya, percuma kalau sudah terbit matahari dari arah barat itu. Nggak ada guna. Ada yang mengatakan 2 hari, ada yang mengatakan 3 hari. Kemudian ia normal lagi dari timur. Kemudian setelah itu Allah bangkitkan binatang yang melata dari perut bumi yang disebut dabatun minal ard. Tugasnya mengecap si fulan mukmin dan kafir. Baru setelah itu terjadi gempa hebat di 3 arah. Arah timur, arah barat, dan jazirah Arab. Baru yang terakhir muncul api dari negeri Aden Yaman yang bercampur dengan api Hijaz, kemudian menggiring manusia satu dunia sampai berkumpul di Syam. Syam itulah padang mahsyar. Sebelum orang-orang yang beriman merasakan kiamat besar dari sangkakala Israfil yang pertama, Allah kirim angin yang sangat dingin sekali. Angin itu menerpa setiap ketiak orang yang beriman, kemudian membunuh setiap orang yang punya iman sebiji darah dalam hatinya. Ketika tidak ada orang yang beriman yang hidup hanya orang kafir dan kafir saja, disitulah Rasul mengatakan la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali ditegakkan kepada manusia yang paling buruk yang ada di permukaan bumi. Artinya kiamat yang pertama dari sangkakala tiupan yang pertama tidak dirasakan orang yang beriman, yang merasakan hanya orang kafir saja. Jadi kiamat itu tidak akan dirasakan orang beriman, karena orang beriman sudah mati duluan. Jadi yang merasakan kiamat dan kehancuran alam semesta ini hanyalah orang-orang kafir. Baru setelah tiupan sangkakala yang kedua dan jaraknya 40, apakah 40 hari, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun, wallahu alam. Abu Hurairah hanya mengatakan 40. Jarak tiupan pertama yang kedua. Baru kemudian tiupan yang kedua barulah akan berpengaruh kepada mukmin dan kafir, karena ketika itu tiupan yang kedua merupakan hari kebangkitan dan semua pasti dibangkitkan, mukmin dan kafir, binatang dan manusia, untuk melaksanakan hisabnya. Lah jarak tiupan yang pertama ke kedua inilah yang disebut dengan kehancuran alam semesta, di mana air lautan diuapkan, bahkan ditumpahkan ke daratan.
Bumi digoncangkan, gunung akan dicabut dan dibenturkan di atas langit. Kemudian galaksi-galaksi akan berbenturan satu dengan yang lainnya. Bintang berjatuhan, malaikat pun kemudian keluar dari, sehingga tidak ada yang hidup. Manusia mati, jin mati, malaikat mati, termasuk malakul maut mati juga. Ketika tidak ada makhluk, baik binatang ataupun manusia yang berakal atau makhluk jin dan malaikat, Allah tinggal sendirian. Kemudian Allah mengatakan, limanil mulku, kekuasaan ini milik siapa kalian tahu? Tidak ada yang jawab. Malaikat mati, jin mati, manusia, siapa yang mau jawab? Limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan ini? Karena tidak ada yang menjawab, Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Sekarang kalian tahu bahwa kekuasaan ini milik zat yang satu, yang maha perkasa lagi maha mulia. Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang congkak itu? Mana orang-orang yang sombong itu? Itulah makna kalimat maliki yaumiddin dalam surah Al-Fatihah. Dialah raja di hari kebangkitan.